Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah potret dunia pertanian di Kabupaten Sukabumi dengan luas lahan pertanian yang begitu luas, terbagi menjadi dua komoditi, yaitu tanaman pangan dan tanaman sayuran, di mana ini mudah-mudahan bisa menjadi faktor pendukung untuk kesejahteraan masyarakat secara umum di Kabupaten Sukabumi dan juga para petani yang ada di Kabupaten Sukabumi. Petani sejahtera, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vivi Herfiani dan Handri Wahyudi, pasangan suami istri yang merintis produk olahan tempe menjadi keripik tempe di Desa Balai Kambang, Kecamatan Nagra, Kabupaten Sukabumi, sukses menjadikan bisnis kecil-kecilannya menembus pasar luar negeri. Vivi terus berinovasi dengan produk usaha rumahannya. Ia mengemas sedemikian rupa produknya dengan rasa yang bervariasi sehingga banyak pilihan bagi pembeli. Kabupaten Sukabumi memiliki potensi kuliner yang hebat, salah satunya dibuktikan dengan olahan tempe lokal yang berhasil menembus pasar internasional. Keberhasilan ini juga menjadi sebuah peluang untuk Kabupaten Sukabumi selain memperkuat daerah sebagai penghasil produk pangan kreatif, juga dapat meningkatkan desa yang lokal. Selain itu juga berpotensi menjadi ikon kuliner yang tidak hanya dikenal di Indonesia, melainkan juga terkenal di luar negeri. Telah hadir Kawasan Industri Cikembar, kawasan industri pertama dan satu-satunya di Kabupaten Sukabumi. Kawasan Industri Cikembar memiliki luas 261 hektar. Berlokasi di Cikembar, sebuah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kawasan Industri Cikembar merupakan kawasan industri yang berada di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Kawasan industri merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya kawasan industri, meningkatkan investasi, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan pekerjaan, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Siapa yang tak kenal dengan pesona indahnya pantai bagian selatan Kabupaten Sukabumi? Salah satu yang memikat hati adalah Pantai Ujung Genteng. Hamparan pasir putih yang luas serta eksotisnya matahari terbenam menjadikan Pantai Ujung Genteng salah satu surga tersembunyi di Kabupaten Sukabumi. Curug Cikaso yang berada di Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat menarik. Curug tersebut memiliki ketinggian 80 meter. Selain itu, curug tersebut dikelilingi oleh hutan tropis yang sangat indah sehingga menambah kesan asri bagi pengunjung yang ingin berkunjung. Oleh karena itu, marilah kita jaga serta lestarikan destinasi wisata tersebut sehingga wisata tersebut menjadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Sukabumi. Konsep pangan yang kami jalani sebagai bagian dari tradisi adalah setiap warga Kasepuhan itu harus dan wajib hukumnya menanam padi. Kami melakukan penanaman padi setahun sekali dengan mengikuti pola perbintangan. Konsep kami, tradisi cuma mengharuskan setahun sekali saja. Kalau setiap orang menanam padi, artinya membekali dirinya untuk esok hari. Pasti tidak akan ada yang namanya krisis pangan, karena semua orang membekali dirinya
untuk bekal esok hari yang kami simpan. Salah satu contohnya di lumbung padi di sini. Masyarakat adat Kasepuhan Cipta Gelar di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, mempertahankan ketahanan pangan melalui praktik pertanian tradisional dengan memadukan kearifan lokal, tradisi, dan adat istiadat. Mereka berhasil menciptakan sistem pangan mandiri serta harmonis dengan alam. Jos, yang mochi asal Sukabumi. Warga Sukabumi yang dulu banyak bekerja sebagai juru masak pasukan Jepang mewarisi resep mochi yang legendaris. Lihat aja wadahnya yang masih klasik, pakai keranjang. Tapi isinya macam-macam banget pilihannya teman. Sesuai warna-warni adonan kulitnya yang gemes banget. Proses pembuatannya juga masih tradisional loh. Di negeri asalnya, adonan utamanya cukup pakai beras Jepang biasa yang sudah pulen banget. Tapi kalau di sini biasanya pakai tepung beras ketan teman, biar pulen dan lengketnya menyerupai beras Jepang. Nilai budaya yang melekat pada mochi Sukabumi menjadikan mochi Sukabumi menjadi simbol kebersamaan serta menjadi warisan tradisi bagi Kabupaten Sukabumi. Berkembang di era 60-an, tarian khas Jawa Barat ini merupakan jenis tarian pergaulan tradisional masyarakat Sunda yang populer di Indonesia. Tak hanya energik, tari Jaipong juga dimainkan dengan suasana humoris dan ceria. Karenanya, tarian ini kerap dijadikan tontonan yang menghibur. Anda dapat menyaksikan tarian ini saat menyapa Desa Wisata Cisande. Mau belajar beternak lele? Ada juga nih. Di desa wisata ini, kita dapat menjajal wisata edukasi beternak ikan lele. Bahkan, pengunjung bisa membeli ikan lele seharga Rp25.000 per kilogram. Cuplikan video tersebut merupakan desa wisata Cisande yang terletak di Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, yang merupakan cerminan dari budaya dan kearifan lokal seperti dengan ditampilkannya tarian Jaipong yang energik. Selain itu, di desa ini juga terdapat wisata edukasi peternakan ikan lele. Desa wisata ini telah membuka lapangan pekerjaan dan membangkitkan ekonomi warga desa Cisande. Alam Cisande adalah anugerah, masyarakatnya adalah kekuatan, dan budayanya adalah jati diri. Setelah itu, pengunjung bisa menikmati indahnya jembatan gantung yang terpanjang se-Asia Tenggara, yakni sepanjang 243 meter. Di kawasan inilah pengunjung dibatasi untuk menyeberang maksimal 90 orang. Pengunjung yang ada di jembatan gantung ini menggunakan pengamanan yang ketat. Pengunjung bisa bersuah foto dan juga menikmati udara serta pemandangan yang sangat menakjubkan. Jembatan gantung Situgunung ini merupakan jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara yang membentang megah di tengah hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Panorama hijau yang menakjubkan, udara pegunungan yang sejuk, dan jalur menuju Curug Sawer yang eksotis. Destinasi ini menawarkan pengalaman wisata yang memadukan petualangan dan ketenangan. Wajib dikunjungi jika sedang berada di Sukabumi. Datang dan nikmati keindahan alam Sukabumi dari sudut pandang yang berbeda. Jembatan Situgunung, tempat di mana adrenalin dan keindahan berpadu menjadi satu. In your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one, 'cause you are the only one, the only one, 'cause you are the. Sini saya akan memberikan pernyataan terkait potensi Sukabumi khususnya di bidang pariwisata. Curug Cimarinjung. Curug Cimarinjung merupakan air terjun spektakuler yang terletak di Kampung Cimarinjung, Desa Ciwaru, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, dalam kawasan Geopark Ciletu, Palabuhan Ratu. Sebagai bagian dari geopark yang telah diakui UNESCO, Curug Cimarinjung menawarkan kombinasi keindahan alam, keunikan geologi, dan suasana yang masih alami.
Video tersebut menampilkan keindahan alam dengan panorama negeri di atas awan yang memukau. Tayangan ini memperlihatkan potensi wisata alam Sukabumi sebagai destinasi favorit untuk camping, fotografi, serta menikmati sunrise dan sunset, sekaligus mengajak kita untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Penyu Pangumbahan yang berada di kawasan Ciletu, Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark. Hari ini merupakan hari di mana kita perlu untuk peduli dan menjaga laut yang kita punya. Tahukah kamu bahwa penyu adalah keystone species atau spesies kunci, yang berarti mereka adalah bagian penting dari lingkungan mereka dan mempengaruhi spesies lain di sekitar mereka. Penyu hijau menjaga ekosistem rumput laut dan lamun agar tetap sehat, karena mereka bermanfaat bagi banyak spesies lainnya, serta menyerap karbon yang kita produksi. Penyu juga memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat di sana. Melihat pelepasan tukik ini merupakan pengalaman yang tidak akan pernah kulupakan. Halo semuanya, dari video yang telah ditayangkan sebelumnya, kita dapat mengenal sekaligus mendukung upaya konservasi penyu di Pangumbahan Kabupaten Sukabumi. Nah, marilah kita bersama-sama melestarikan penyu sekaligus lingkungan laut di Kabupaten Sukabumi untuk masa depan yang lebih baik. Penyu Pangumbahan yang berada di kawasan Ciletu, Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark. Hari ini merupakan hari di mana wisata baru yang berada di Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dengan suasana pemandangan yang sejuk dari hijaunya kebun teh di kawasan Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango. Berbagai wahana ada di area wisata Gualpara Tipang, seperti rainbow slide atau perosotan pelangi yang memiliki jarak cukup panjang hingga memicu adrenalin. Untuk menjaga keselamatan, wisatawan wajib menggunakan helm yang sudah disiapkan pengelola. Selain mencoba adrenalin dengan rainbow slide, pengunjung juga bisa bermain wahana permainan seru lainnya seperti flying fox, jajal hamparan luasnya kebun teh dengan Kebun teh Gualpara menunjukkan betapa indahnya potensi alam di Kabupaten Sukabumi. Keindahan ini bukan hanya kebanggaan, tapi juga aset yang perlu dijaga bersama. Sebagai generasi muda, saya merasa bangga dan semakin cinta pada tanah air. Wisata baru yang berada di Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dengan kebun benih kakao yang merupakan salah satu mandat dari Bali Tree. Di tahun ini kami dapat tugas untuk menyiapkan benih ya, atau bibit kakao untuk menyambut tahun benih 2018. Nah, kakao ini kita semai dari benih-benih unggul yang sudah disertifikasi. Nah, kita pada tahun ini menyediakan benih kakao sebanyak 1,5 juta bibit dengan potensi sekitar 3 ton ya produksi per hektar per tahun. Kebunan kakao yang ada di Parungkuda, Kabupaten Sukabumi merupakan contoh nyata bahwa tanah Kabupaten Sukabumi merupakan tanah yang subur dan kaya akan sumber mineral. Mari kita jaga dan dukung terus pertanian yang ada di Sukabumi untuk mewujudkan Sukabumi yang mubarakah. Kebun Curug Bibijilan adalah kawasan pegunungan di Kabupaten Sukabumi yang memiliki topografi yang cukup relatif dengan keindahan alam dan ekosistem air yang masih relatif alami. Curug Bibijilan memiliki daya tarik alam yang cukup tinggi, yaitu keindahan panorama, udara bersih, dan fasilitas alamiah air terjun. Bila dikelola secara baik dan berkelanjutan, kawasan ini bisa menjadi destinasi wisata alam yang mendukung ekonomi lokal, seperti akomodasi, kuliner, kerajinan, dan pemandu wisata lokal.